Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Nur Aini selaku dosen mata kuliah Dasar Operasi Perbankan yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk presentasi pada hari ini. Adapun materi yang akan kita bahas yaitu hal-hal mengenai clearing. Anggota dari kelompok kami yaitu Florence Novianti, Hanifah Rahma Fitria, Cindy Puspitasari, dan Siti Nurhairunisa. Di sini ada 12 materi pembahasan. Pertama, pengertian clearing. Kedua, tujuan utama clearing. 3, penyelenggara clearing. 4, peserta clearing. 5, waktu clearing. 6, warkat clearing. 7, sistem clearing. 8, tata cara penyelenggara clearing. 9, mekanisme clearing. 10, perbedaan RTGS, clearing, dan transfer real time. 11, kegagalan clearing. Dan terakhir yaitu 12, proses keberhasilan clearing. Pengertian clearing adalah merupakan jasa penyelesaian utang piutang antara bank dengan cara saling menyerahkan warkat-warkat yang akan dikliringkan di lembaga clearing. Penyelesaian utang piutang yang dimaksud adalah penagihan cek atau biliet giro melalui bank. Sedangkan pengertian warkat-warkat adalah surat-surat berharga seperti cek, biliet giro, dan surat piutang lainnya. Kemudian, yang dimaksud dengan lembaga clearing adalah lembaga yang dibentuk dan dikoordinasikan oleh Bank Indonesia setiap hari kerja. Bank yang ikut clearing disebut dengan peserta clearing dan merupakan bank yang sudah memperoleh izin dari Bank Indonesia. Baik, di sini saya akan menjelaskan tujuan utama clearing. Dalam pelaksanaan clearing, tentu saja Bank Indonesia memiliki tujuan-tujuan tertentu. Tujuan Bank Indonesia melakukan clearing adalah sebagai berikut. 1. Untuk memajukan dan memperlancar lalu lintas pembayaran giral antar bank. Yang kedua, agar perhitungan penyelesaian hutang piutang dapat dilaksanakan lebih mudah, aman, dan efisien. 3. Sebagai salah satu pelayanan bank kepada nasabahnya, terutama dalam hal keamanan dan biaya yang dikeluarkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penyelenggara clearing. Penyelenggara clearing adalah lembaga atau badan yang bertanggung jawab atas peraturan dan pelaksanaan proses clearing. Di berbagai negara, ada beberapa entitas yang bertindak sebagai penyelenggara clearing. Berikut ada beberapa contoh penyelenggara clearing yang umum. Yang pertama yaitu Bank Sentral. Di beberapa negara, Bank Sentral memiliki peran sebagai penyelenggara clearing. Mereka bertanggung jawab untuk mengelola sistem pembayaran nasional termasuk clearing dan memastikan kelancaran dan keamanan proses tersebut. Contoh bank sentral yang menjadi penyelenggara clearing antara lain yaitu Federal Reserve System di Amerika Serikat dan Bank of England di Inggris. Yang kedua yaitu asosiasi perbankan. Di beberapa negara, asosiasi perbankan atau serikat bank dapat berperan sebagai penyelenggara clearing. Mereka membentuk lembaga clearing yang berfungsi sebagai wadah untuk proses clearing antar bank. Contohnya adalah National Automated Clearing House Association atau NACA di Amerika Serikat dan Payments Canada di Kanada. Yang ketiga yaitu lembaga keuangan. Ada juga lembaga keuangan yang didirikan khusus sebagai penyelenggara clearing. Mereka menyediakan infrastruktur dan sistem clearing yang digunakan oleh bank-bank dan lembaga keuangan lainnya. Contoh lembaga ini adalah Clearing House Automated Payment System di Inggris dan Clearing Corporation of India Limited di India. Selanjutnya yaitu adalah konsorsium atau gabungan bank. Beberapa negara memiliki konsorsium atau gabungan bank yang bekerja sama untuk menyelenggarakan clearing. Bank-bank dalam konsorsium tersebut membentuk entitas yang secara kolektif mengatur dan melaksanakan proses clearing. Contoh konsorsium bank adalah Electronic Payment Network di Indonesia dan Singapore Automated Clearing House di Singapura. Baik, di sini saya akan menjelaskan peserta clearing. Peserta clearing adalah pihak yang telah memenuhi persyaratan dan telah memperoleh persetujuan dari penyelenggara sebagai peserta. Nah, peserta clearing ini dikelompokkan menjadi dua jenis, yakni yang pertama, bank peserta langsung. Bank peserta langsung ini adalah bank-bank yang sudah tercatat sebagai peserta clearing dan dapat memperhitungkan warkat atau notanya secara langsung dengan Bank Indonesia atau melalui PT Transwarkat sebagai perantara dengan Bank Indonesia.
Contohnya ini seperti bank retail dan bank devisa. Sedangkan yang kedua, itu ada bank peserta tidak langsung. Bank peserta tidak langsung ini adalah bank-bank yang belum terdaftar sebagai peserta clearing, akan tetapi mengikuti kegiatan clearing melalui bank yang telah terdaftar sebagai peserta clearing. Contohnya ini seperti BPR. Selanjutnya ada waktu clearing. Waktu clearing ini berhubungan dengan sistem clearing nasional Indonesia atau disingkat SKNI, yang dimana proses clearing ini cukup memakan waktu, hingga butuh waktu sekitar 2-3 hari kerja untuk dana sampai ke rekening tujuan. Berdasarkan keputusan Bank Indonesia, mulai 1 September 2019, waktu proses clearing ditambah menjadi 9 kali sehari atau setiap jam di hari kerja, dari yang sebelumnya hanya 4 kali dalam sehari. Biaya transfer juga diturunkan menjadi Rp3.500 per transaksi. Transfer SKNI ini digunakan untuk transfer dengan nilai yang lebih besar dari transfer online, namun tidak boleh melebihi Rp500 juta per transaksi tergantung kebijakan tiap bank. Dan tidak hanya sistem clearing nasional Indonesia, terdapat juga real-time gross settlement atau RTGS, yang merupakan sistem transfer elektronik di mana bank-bank terhubung dengan sistem RTGS milik Bank Indonesia, yang proses transaksinya dapat langsung terlaksana saat itu juga atau real time. Dan juga terdapat real time online atau RTO. Real time ini menggunakan sistem switching yang menghubungkan antar bank. Lalu terdapat warkat clearing. Sudah disinggung di awal bahwa warkat adalah surat-surat berharga. Jadi di sini warkat-warkat yang dapat dikliringkan atau diselesaikan di lembaga clearing adalah warkat-warkat yang berasal dari kota yang sama. Artinya, cek atau bilet giro yang akan dikliringkan harus berasal dari kota atau wilayah clearing yang sama. Misalnya, cek dari Danamon cabang Blok M harus diuangkan di bank di Jakarta. Sedangkan warkat-warkat yang dapat dikliringkan oleh bank melalui lembaga clearing adalah sebagai berikut. Yang pertama cek, yang kedua bilet giro, yang ketiga wesel bank, yang keempat surat bukti penerimaan transfer dari luar kota, lalu yang terakhir adalah lalu lintas giral atau nota kredit. Baik, selanjutnya saya akan membahas sistem clearing. Berdasarkan sistem penyelenggaraannya, clearing dapat menggunakan 4 sistem, yaitu yang pertama, sistem manual. Sistem clearing manual adalah sistem penyelenggaraan clearing lokal yang dalam pelaksanaan perhitungan, pembuatan bilet saldo clearing, serta pemilahan warkat dilakukan secara manual oleh setiap peserta. Pada proses sistem manual ini, perhitungan clearing akan didasarkan pada warkat yang dikliringkan oleh peserta clearing. Yang kedua, ada sistem semi-otomasi. Sistem semi-otomasi adalah sistem penyelenggaraan clearing lokal yang dalam pelaksanaan perhitungan dan pembuatan bilet saldo clearing dilakukan secara otomasi. Sedangkan pemilihan warkat dilakukan secara manual oleh setiap peserta. Pada proses sistem semi-otomasi, perhitungan clearing akan didasarkan pada DKE atau data clearing elektronik yang dibuat oleh peserta clearing sesuai dengan warkat yang dikliringkan. Yang ketiga, ada sistem otomasi. Sistem otomasi adalah sistem penyelenggaraan clearing lokal yang dalam pelaksanaan perhitungan, pembuatan bilet saldo clearing, dan pemilihan warkat dilakukan oleh penyelenggara secara otomasi. Pada proses sistem otomasi, perhitungan clearing akan didasarkan pada warkat yang dibuat oleh peserta clearing sesuai dengan warkat yang dikliringkan oleh peserta clearing. Dan yang terakhir, ada sistem elektronik. Sistem clearing elektronik adalah penyelenggaraan clearing lokal secara elektronik yang dalam pelaksanaan perhitungan dan pembuatan bilet saldo clearing didasarkan pada data keuangan elektronik dan disertai dengan penyampaian warkat peserta kepada penyelenggara untuk diteruskan kepada peserta penerima. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara penyelenggara clearing. Yang pertama yaitu tempat clearing. Tempat clearing dapat diselenggarakan di kantor BI setempat, atau jika tidak ada kantor BI setempat, maka dapat dilaksanakan di bank penyelenggara yang ditunjuk oleh BI.
Wakil peserta clearing, yaitu minimal 2 orang, memberitahu bank penyelenggara penggantian hanya dengan persetujuan dari bank penyelenggara. Yang ketiga ada cap clearing. Semua warkat harus dicap terlebih dahulu dengan cap yang memuat sebutan clearing dan dicantumkan nomor kode kelompok peserta yang bersangkutan. Cap clearing harus disetujui oleh penyelenggara dan di muka para peserta lain. Cap clearing pada warkat debit maupun kredit merupakan bukti atau tanda pengenal dari peserta. Lalu yang keempat, yaitu ada clearing penyerahan. Clearing penyerahan adalah suatu warkat clearing yang harus diserahkan oleh masing-masing peserta terdiri atas warkat debit keluar dan warkat kredit keluar. Warkat debit keluar yaitu adalah salah satu warkat yang harus disetorkan oleh nasabah suatu bank untuk keuntungan rekening nasabah tersebut. Warkat kredit keluar adalah sebuah warkat pembebanan rekening nasabah yang menyetorkan untuk suatu keuntungan rekening nasabah lain. Untuk memperlancar penyelenggara clearing, peserta dibagi atas beberapa kelompok. Apabila terjadi perbedaan pendapat antara dua peserta mengenai dapat tidaknya warkat diperhitungkan dalam clearing, maka keputusan terakhir diserahkan kepada penyelenggara. Lalu yang kelima, clearing pengembalian. Clearing pengembalian ini berbeda dengan clearing penyerahan ya. Clearing pengembalian itu adalah suatu tahap penyelenggara dan pelaksanaan clearing pengembalian terdiri atas warkat debit masuk atau warkat kredit masuk. Nah, maksud dari kedua jenis di dalam clearing pengembalian ini yang diterima dari peserta lain ya ini sebagai berikut. Yang pertama adalah warkat debit masuk, yaitu suatu warkat yang dapat diserahkan oleh peserta lain atas beban nasabah bank yang menerima warkat. Warkat kredit keluar, yaitu suatu warkat yang harus diserahkan oleh peserta lain untuk keuntungan nasabah yang menerima warkat. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme clearing. Yang pertama yaitu Tuan Bagus dan Tuan Indra melakukan transaksi jual beli. Tuan Indra menyerahkan barang beserta faktur penjualannya. Yang kedua, Tuan Bagus membayar dengan menyerahkan warkat. Yang ketiga, Tuan Indra sebagai nasabah giro Bank CDE menyerahkan warkat kepada Bank CDE untuk dikeliringkan. Yang keempat, Bank CDE menyerahkan warkat untuk dikeliringkan atau ditagihkan ke lembaga clearing. Yang kelima, lembaga clearing menyerahkan warkat yang diterima untuk ditagihkan ke Bank ABC. Yang keenam, Bank ABC memeriksa saldo Tuan Bagus. Yang ketujuh, Bank ABC mendebit rekening giro Tuan Bagus sejumlah nominal yang tercantum dalam warkat. Yang kedelapan, setelah proses pengecekan dan warkat dinyatakan sah, maka diinformasikan kepada lembaga clearing untuk mendebit rekening giro Bank ABC di Bank Indonesia. Yang kesembilan, lembaga clearing menginformasikan kepada Bank CDE bahwa clearing berhasil ditagihkan. Kemudian lembaga clearing mengkredit rekening giro Bank CDE di Bank Indonesia. Yang ke-10, karena clearing efektif, maka Bank CDE mengkredit saldo rekening giro Tuan Indra. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan RTGS, clearing, dan transfer real time. Perbedaan antara RTGS, clearing, dan transfer real time terletak pada mekanisme dan kecepatan pemrosesan transaksi serta jumlah dana yang ditransfer. Berikut ada penjelasan singkat tentang ketiganya. Yang pertama, RTGS adalah sistem pembayaran elektronik yang digunakan untuk mentransfer dana antara bank secara langsung dan real time. Sementara clearing adalah proses pengumpulan, pemrosesan, dan penyelesaian transaksi pembayaran yang dilakukan antara bank-bank yang terlibat. Transfer real time mengacu pada proses pembayaran elektronik yang memungkinkan transfer dana secara instan dan langsung antar rekening bank. Yang kedua, pada RTGS setiap transaksi ditangani secara individual dengan pemrosesan segera dan penyelesaian dana dalam jumlah bruto. Sementara clearing adalah transaksi yang dilakukan pada suatu periode tertentu, biasanya 1 hari, dikumpulkan dan diproses secara kolektif. Sementara itu, transfer real time memungkinkan dana yang ditransfer untuk segera tersedia di rekening penerima. Lalu yang ketiga, transaksi RTGS biasanya dilakukan atau digunakan untuk jumlah dana yang besar dan memiliki biaya transaksi yang lebih tinggi dibandingkan dengan metode pembayarannya. Sementara clearing, setelah diproses, bank-bank tersebut mengklaim atau membayar jumlah yang terutang dan diterima berdasarkan saldo neto hasil clearing. Sementara transfer real time digunakan untuk transaksi dengan jumlah yang lebih kecil dan memiliki biaya transaksi yang bervariasi,
tergantung pada bank dan layanan yang digunakan. Lalu yang keempat, pada RTGS, memastikan penyelesaian instan dan finalitas pembayaran, di mana dana yang ditransfer akan segera tersedia di rekening penerima. Sementara clearing biasanya digunakan untuk transaksi dengan jumlah dana yang lebih kecil dan memiliki biaya transaksi yang lebih mudah dibandingkan dengan RTGS. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kegagalan clearing. Gagal clearing yakni kondisi di mana perbankan tidak bisa memenuhi balance sheet atau keseimbangan keuangan antara kewajiban dan aset yang berimbas pada kekeringan likuiditas. Proses kegagalan clearing terjadi saat sebuah transaksi pembayaran atau transfer dana tidak bisa diselesaikan melalui sistem clearing. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti kegagalan teknis, kurangnya dana di rekening pengirim atau penerima, atau adanya kesalahan dalam informasi yang diberikan. Namun, jika kegagalan terjadi karena kesalahan dalam informasi yang diberikan, seperti nomor rekening atau nama penerima yang salah, pengirim dana perlu memperbaiki informasi tersebut dan melakukan transfer ulang dengan informasi yang benar. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang proses keberhasilan clearing. Proses kegiatan clearing melibatkan beberapa tahapan yang melibatkan bank-bank yang terlibat dalam transaksi pembayaran. Berikut adalah tahapan umum dalam proses kegiatan clearing. Pertama, pengumpulan transaksi. Bank-bank mengumpulkan semua transaksi pembayaran yang dilakukan oleh nasabah mereka selama periode clearing yang ditentukan. Transaksi ini mencakup transfer antar bank, cek, clearing elektronik, dan instrumen pembayaran lainnya. 2. Pengelompokan dan pemrosesan. Setelah transaksi dikumpulkan, bank-bank mengelompokkan transaksi berdasarkan jenis pembayaran dan instrumen yang digunakan. Kemudian, transaksi diproses secara kolektif dalam sistem clearing yang sesuai. Yang 3. Penyelesaian dan penyeimbangan. Setelah pemrosesan, bank-bank menghitung saldo neto hasil clearing untuk masing-masing instrumen pembayaran. Saldo neto merupakan selisih antara total transaksi yang masuk dan total transaksi yang keluar dari suatu bank. Bank dengan saldo neto positif akan membayar kelebihan tersebut kepada bank-bank dengan saldo neto negatif. Yang keempat, penyelesaian akhir. Setelah penyelesaian saldo neto, bank-bank menyelesaikan pembayaran akhir dengan menggunakan metode yang telah ditentukan, seperti transfer dana antar bank atau penyelesaian melalui rekening bank di bank sentral. Lalu yang terakhir yaitu konfirmasi dan rekonsiliasi. Setelah penyelesaian, bank-bank menerima konfirmasi dan laporan clearing yang mencakup rincian transaksi yang berhasil dan gagal. Mereka melakukan rekonsiliasi untuk memastikan kesesuaian antara transaksi yang tercatat di sistem clearing dan catatan internal mereka. Baik, sekian materi presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan maupun penulisan kata, kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.